yakni kitab suci yang murni, tidak ada dirubah-rubah di dalamnya. Ayo baca kitab. Oi. Jangan lupa subscribe, like, dan share Baca Kitab Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi pembacaan kitab tafsir Ibnu Katsir, dan kini kita sampai kepada pembahasan ayat 111 sampai 113. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Dan mereka berkata, tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Tilka amaniyuhum. Itu hanyalah angan-angan mereka saja. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakanlah, tunjukkan bukti kebenaranmu jika memang kamu orang-orang yang benar. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Tidaklah demikian. Barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat kebaikan, falahu ajruhu inda rabbih, maka bagi orang itu terdapat pahala di sisi Tuhannya, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dan tidak ada rasa takut pada diri mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'in. Dan orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasrani itu tidak memiliki suatu pegangan apapun. Wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Dan berkata pula orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi itu tidaklah memiliki pegangan apapun. Wahum yatlunal kitab. Padahal mereka itu sama-sama membaca Alkitab. Kadzalika qala alladzina la ya'lamuna mithla qaulihim. Demikian pula orang-orang yang tidak berilmu berkata seperti ucapan-ucapan mereka. Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah. Maka Allah akan mengadili mereka pada hari kiamat. Fima kanu fihi yakhtalifun. Tentang apa yang mereka perselisihkan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 111 sampai 113. Berkenaan dengan tafsir ketiga ayat ini, Al-Hafiz Ibnu Katsir menjelaskannya sebagai berikut. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, di mana masing-masing kelompok dari orang Yahudi dan Nasrani itu mengklaim bahwa tidak akan masuk ke dalam sorga kecuali orang-orang yang berada di atas agama mereka. Sebagaimana Allah Ta'ala kabarkan tentang mereka itu di dalam surah Al-Ma'idah, bahwa mereka berkata, nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kami adalah anak-anak Allah
dan kami adalah kekasih-kekasihnya. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 18. Lalu Allah Ta'ala menyangkal apa yang mereka katakan dengan mengabarkan bahwa Allah akan menyiksa mereka karena dosa-dosa mereka dan mengatakan bahwa mereka adalah anak-anak Allah. Juga sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan ayat-ayat sebelumnya, mereka mengklaim juga bahwasanya api neraka tidak akan menyentuh mereka kecuali hanya beberapa hari saja. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membantah mereka tentang klaim mereka itu, tentang pengakuan mereka tanpa berdasarkan dalil maupun hujah ataupun bukti-bukti yang nyata. Allah berfirman, tilka amaniyuhum, itu hanyalah angan-angan mereka saja. Allah kemudian berfirman lagi, qul, katakanlah, hatu burhanakum in kuntum shadiqin, perlihatkanlah bukti kebenaranmu. Maknanya adalah perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk menantang orang-orang Yahudi dan Nasrani itu agar mereka memperlihatkan argumentasi, dalil dan bukti-bukti terhadap klaim yang mereka katakan. Qatadah berkata, mana bukti-bukti atas apa yang kalian nyatakan tersebut? Sebagaimana firman Allah Ta'ala, in kuntum shadiqin, jika memang kalian adalah orang-orang yang benar, maka perlihatkanlah bukti-buktinya atas apa yang kalian akui itu. Selanjutnya Allah menegaskan, bala, tidak. Man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun, barang siapa yang berserah diri kepada Allah dan dia juga berbuat kebajikan, maka yang dimaksud dengan firman ini adalah barang siapa yang mengikhlaskan amal perbuatannya hanya untuk Allah Ta'ala, Tuhan yang hanya satu-satunya, tidak ada sekutu baginya, tidak memiliki anak seperti halnya yang mereka klaimkan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ. Kemudian jika mereka membantah engkau wahai Muhammad, maka katakanlah, aku berserah diri kepada Allah dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Quran Surah Ali Imran ayat 20. Lalu firman Allah Ta'ala, wa huwa muhsinun, sedangkan dia berbuat kebajikan, maka makna dari firman itu adalah mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam melakukan perbuatan-perbuatan baiknya. Karena sesungguhnya amal perbuatan yang diterima harus memenuhi dua syarat. Syarat pertama adalah dia dilakukan dengan ikhlas hanya untuk Allah Ta'ala, Tuhan yang hanya satu-satunya. Dan yang kedua adalah melakukan amal perbuatan itu secara benar, sesuai dengan syariah dan tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapanpun amal perbuatan itu dilakukan secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun dia tidak sesuai dengan
tuntunan, maka amal perbuatan itu tidak diterima sepenuhnya. Oleh karena itu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintah kami atasnya, maka dia tertolak. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim rahimahullah dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi amal perbuatan para rahib, pendeta, dan orang-orang sejenis mereka sesungguhnya tidak diterima karena walaupun perbuatan itu ditujukan untuk Allah, tapi tidak mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diutus kepada mereka dan diutus pula kepada seluruh umat manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin," dan kami akan memperlihatkan segala amal perbuatan yang mereka kerjakan, faja'alnahu haba'an mansura. Lalu kami akan menjadikan amal-amalan itu bagaikan debu yang berterbangan. Quran Surah Al-Furqan ayat 23. Demikian pula halnya dalam firman Allah yang lain, walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir, a'maluhum kasarabim biqi'ah. Amal perbuatan mereka itu seperti fata morgana di tanah yang datar. Yahsabuhuz zam'anu ma'a, yang disangka oleh orang-orang yang dahaga sebagai air. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Tetapi apabila didatangi, ternyata tidak ada apapun juga di sana. Quran Surah An-Nur ayat 39. Diriwayatkan dari Amir al-Mu'minin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya dia menta'wil ayat tersebut adalah ayat yang ditujukan kepada para rahib dan para pendeta. Adapun jika amal perbuatan itu sesuai dengan tuntunan syariat, akan tetapi apabila pelakunya tidak meniatkan amal itu hanya untuk Allah semata, maka amal perbuatan itu pun tertolak. Hal yang seperti ini terjadi pada orang-orang yang munafik dan orang-orang yang berbuat riya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka melakukannya dengan malas. Yura'unan nasa, mereka bermaksud riya di hadapan umat manusia. Mereka ingin dipuji oleh manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Quran Surah An-Nisa ayat 142. Allah juga berfirman, fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang melakukannya dengan riya. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan
memberikan bantuan. Quran surah Al-Ma'un ayat 4-7. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman pula, "Faman kana yarju liqa'a rabbih," maka barang siapa mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, "Falya'mal 'amalan shalihan," maka hendaklah dia mengerjakan amal kebajikan, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepada Allah. Quran surah Al-Kahfi ayat 110. Selanjutnya Allah Ta'ala juga berfirman, "Bala man aslama wajhahu lillah." Tidaklah demikian. Barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah saja, wa huwa muhsinun, dan dia berbuat kebajikan, demikian di dalam ayat ke-112, maka kepada mereka diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni falahu ajruhu inda rabbih, maka bagi dia terdapat pahala yang besar di sisi Tuhannya, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan bagi orang itu tidak ada kekhawatiran apapun, dan mereka tidak pula bersedih hati. Atas dasar itu pula lah Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi mereka untuk mendapatkan pahala kebaikan, dan Allah juga memberikan jaminan kepada mereka berupa keamanan dari hal-hal yang buruk yang mereka khawatirkan. Walahum yahzanun, dan tidak ada kekhawatiran apapun bagi mereka. Ini berkaitan dengan utamanya adalah menghadapi hari-hari di akhirat kelak. Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu berkata, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka di akhirat, dan tidak ada pula mereka bersedih hati terhadap kematian. Selanjutnya Allah berfirman, wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai', dan berkatalah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai suatu pegangan apapun. Wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai', dan orang-orang Nasrani juga berkata, orang-orang Yahudi itu tidak mempunyai suatu pegangan apapun. Wahum yatlunal kitab, padahal mereka itu sama-sama membaca Alkitab. Dengan firman-Nya ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang pertentangan, permusuhan, kezaliman, serta kesombongan yang terjadi di antara mereka, sebagaimana diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di mana ia berkata, ketika penduduk Najran dari orang-orang Nasrani datang menghadap Rasulullah Muhammad SAW, mereka didatangi oleh pendeta-pendeta Yahudi, lalu mereka pun saling berselisih pendapat, saling menghujat di dekat Rasulullah SAW.
atas kebenarannya masing-masing. Dalam perselisihan itu, orang-orang Yahudi berkata, kalian tidaklah berada di atas suatu pegangan apapun. Dan orang-orang Yahudi itu sendiri kufur atau mengingkari kenabian Isa Al-Masih, dan mereka juga mengingkari kebenaran kitab Injil. Lalu ada seorang dari penduduk Najran dari kalangan orang-orang Nasrani berkata kepada orang-orang Yahudi, kalian tidaklah berada pada satu pegangan apapun, sedangkan mereka menentang kenabian Musa alaihissalam dan mereka kufur pula terhadap kitab Taurat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat wahum yatlunal kitab, padahal mereka itu sama-sama membaca Alkitab. Ibnu Abbas kemudian berkata, sesungguhnya setiap dari mereka itu, baik kalangan Yahudi maupun kalangan Nasrani, membaca di dalam kitabnya masing-masing tentang kebenaran orang-orang atau kitab yang mereka ingkari. Maksudnya, orang-orang Yahudi kufur terhadap kenabian Isa alaihissalam. Padahal mereka memiliki kitab Taurat yang di dalam kitab itu terkandung penjelasan tentang perjanjian melalui lisan Musa alaihissalam untuk mempercayai kenabian Isa alaihissalam. Di sisi lainnya, di dalam kitab Injil pun terkandung hal-hal yang dibawakan oleh Isa alaihissalam tentang kebenaran kenabian Musa alaihissalam dan apa-apa yang dibawa oleh Musa di dalam kitab Taurat. Bahwasanya Taurat itu pun datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi masing-masing dari mereka itu saling mengingkari. Mereka kufur terhadap apa-apa yang ada pada pihak yang lainnya. Mujahid rahimahullah berkata, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang terdahulu memiliki pegangan yang teguh di dalam keimanannya kepada Allah, yakni kitab suci yang murni, tidak ada dirubah-rubah di dalamnya. Oleh karenanya, ayat ini menunjukkan teguran Allah dan celaan terhadap mereka karena perkataan yang mereka ucapkan, yang sesungguhnya mereka ketahui kebenarannya di dalam kitab suci mereka. Itulah sebabnya Allah menyatakan wahum yatlunal kitab, padahal mereka sama-sama membaca Alkitab. Maknanya, padahal mereka itu mengetahui syariat Taurat dan Injil. Masing-masing dari keduanya telah disyariatkan dalam kurun waktu masing-masing, sehingga hukum-hukum dan syariat-syariat yang terdapat di dalam kitab-kitab itu berlaku pada masanya masing-masing. Akan tetapi mereka saling menentang dan saling mengingkari satu sama lain karena kesombongan, kekufuran, dan perbuatan-perbuatan batil. Allah pun berfirman, kadzalika qala alladziina laa ya'lamuuna misla qaulihim,
Demikian pula halnya orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan. Orang-orang ini pun mengatakan ucapan-ucapan seperti perkataan mereka itu. As-Suddi rahimahullah mengatakan bahwa yang dimaksudkan adalah orang-orang Arab. Mereka berkata Muhammad itu tidak memiliki suatu pegangan apapun. Sedangkan Ibnu Jarir lebih memilih bahwa firman itu berlaku secara umum baik kepada umat-umat yang terdahulu maupun umat-umat yang akan datang. Karena tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan kekhususan ayat itu untuk suatu umat tertentu, maka menjadikan ayat tersebut berlaku untuk seluruh umat manusia merupakan pendapat yang paling utama. Selanjutnya, firman Allah Ta'ala, "Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah," maka Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat, fima kanu fihi yakhtalifun, tentang apa-apa yang mereka perselisihkan itu. Maka maksud dari firman ini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat, dan Allah Ta'ala akan mengadili mereka semuanya dengan keputusannya yang paling adil, sehingga keputusan yang Allah berikan pasti adil dan benar. Maka ayat tersebut sejalan dengan firman Allah Ta'ala, "Innal ladzina amanu wal ladzina hadu," sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi, was-sabiina wan nasara, dan orang-orang Sabiin dan orang-orang Nasrani, wal majusa wal ladzina asyraku, dan orang-orang Majusi dan juga orang-orang yang musyrik. Innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah, sesungguhnya Allah pasti memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Innallaha ala kulli syai'in syahid, sesungguhnya Allah menjadi saksi terhadap segala sesuatu. Quran Surah Al-Hajj ayat 17. Demikianlah tafsir Ibnu Katsir terhadap ayat 111 sampai 113 surah Al-Baqarah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab tafsir Ibnu Katsir untuk ayat-ayat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo baca kitab. Oi. Jangan lupa subscribe, like, dan share Baca Kitab Boy.